wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Amma ba'du, pada hari ini hari yang ke-13 Ramadan 1446, kita melanjutkan kajian kitab Nasoihul Ibad pada makalah yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wassalasuna. Makalah yang ke-32. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana, apabila datang, jaa yaitu datang, yaumul kiamati, hari kiamat, yudau, diletakkan, al-mizanu, timbangan amal. Fayu'ta, maka didatangkan, bi ahli sholati, dengan orang yang rajin sholat. Wa yuwaffawna, dan dipenuhi ujurahum, pahala mereka. Ayu'tona, yaitu diberikan ujurahum, ganjaran mereka, pahala mereka, kamilatan, dengan sempurna. Bil mizani, di timbangan amal. Summa yu'ta, kemudian didatangkan, bi ahli shaumi, dengan orang yang rajin puasa. Wa fi nuskhatin, dan dalam satu tulisan, satu redaksi, bi ahlil haji, kata bi ahlil haji, dengan yang melaksanakan haji. Fayufauna, kemudian diberikan ujurahum, pahala mereka, dipenuhkan pahala mereka, bil mizani, pada timbangan amal. Summa yu'ta, kemudian didatangkan, bi ahlil balai, dengan orang yang terkena musibah. La yunsabu lahum, tidak dipasang pada mereka, mizanun, timbangan amal. Wala yunsaru, dan tidak dibentangkan, tidak dibuka, lahum, bagi mereka, diwanun, buku catatan. Ai jaridatul hisabi, yaitu catatan hisab. Fayuwaffawna ujurahum, kemudian dipenuhi pahala mereka, bighairi hisabin, dengan tanpa hisab. Ai adadin, yaitu bilangan, mahsurin, yang terhitung. Hatta yatamanna, sehingga mengharapkan, ahlul afiyati, orang-orang yang selamat dari musibah, laukanu, seandainya mereka ada, bimanzilatihim, di kedudukan mereka. Falau, maka huruf lau masdariyatun, adalah lau masdariyah, min kasrati sawabillahi ta'ala, dari banyaknya pahala Allah Ta'ala, alaihim, atas mereka. Makalah yang ke-32 ini menerangkan tentang 4 hal
nanti di hari kiamat dipasang timbangan amal. Harus beriman dengan hari kiamat, yang enggak beriman kafir. Kemudian beriman dengan mizan, timbangan. Sebab Al-Quran menjelaskan itu. Walaupun akal pikiran enggak sampai, kalau nas menerangkan harus diimani. Wal waznu yauma idzinil haq. Timbangan itu hari itu benar. Waman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, mereka itu orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Orang-orang yang ringan timbangannya, maka orang-orang itu merugi karena mereka berbuat zalim. Dipasang timbangan di hari kiamat kayak timbangan zaman dulu, gambar yang di pengadilan gitu. Bukan yang timbangan model sekarang ditaruh di misalnya apotek itu, bukan, terus dipijak gitu. Bukan kayak gitu. Timbangan yang begini. Kalau amalnya banyak, jengat ke bawah, itulah tandanya masuk surga. Kalau kamu kemari, amalnya enggak banyak gitu. Gitu. Jadi amalannya sedikit, kemarilah kamu, banyak dosanya, judi misalnya ya. Sebagian ulama mengatakan yang ditimbang itu catatan yang dibuat oleh malaikat. Sebagian ulama bukan catatannya, amalannya gitu. Lalu dipasang timbangan nanti di hari kiamat. Kemudian orang yang rajin sholat itu didatangkan, ditimbang amalnya, diberikan pahalanya dengan pahala yang banyak. Itu yang pertama tentang pahala sholat. Sehingga pahala sholat itu bisa memberatkan timbangan nanti di hari kiamat. Yang kedua, pahala orang yang rajin puasa. Puasa sunat gitu rajin. Kalau kita puasa Ramadan ini kan wajib, enggak dikatakan rajin. Kalau si Hasan puasa Ramadan sambil ganti itu. Sama si Azmi sama itu mazhabnya. Mazhab rusak itu. Ramadan itu niatnya enggak boleh dipadukan dengan yang lain. Kalau sunat boleh gitu. Ya. Pahala puasa ditaruh di timbangan, memberatkan, memenuhi beratnya timbangan. Kemudian didatangkan pahala orang yang terkena musibah, ditimpa musibah. Ditimpa musibah ridho ketentuan Allah karena dia tahu ilmunya. Tidak ditimbang oleh Allah Ta'ala, tidak dihisap oleh Allah Ta'ala. Sehingga enggak ada urusan timbangan. Itu kelebihannya orang yang ditimpa musibah dan ridho.
Lalu yang keempat, orang-orang yang selamat dari musibah itu kepingin mendapatkan kedudukan seperti itu, karena hal itu mendapatkan banyak pahala gitu. Orang yang tertimpa musibah itu kan susah kali. Beberapa bulan yang lalu yang kena banjir itu aja goyang-goyang mobilnya, rumahnya udah ditinggal begitu saja, cuma baju sama laptop aja dibawa. Itu masih bisa kemudian sesudah itu bisa dibetuli walaupun ya banyak cacatnya. Ada yang lebih daripada itu, gempa bumi gitu habis. Tapi ketika orang memang sudah dekat dengan Allah, maka dia ridho. Sehingga dihapus dosa-dosanya. Dosa-dosanya yang banyak, dosa-dosa kecil semuanya dihapus. Musibah itu hakikatnya ya dari Allah. Alam itu cuma memang begitu aturan Allah gitu. Ma asaba min musibatin fil ardi wa fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Tidak menimpa musibah di permukaan bumi ini dan pada diri kalian kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menurunkan musibah itu sudah ada rencana Allah. Maka musibah ini bentuknya ada 3. Ada musibah itu kalau kepada orang kafir namanya azab, siksaan. Misalnya zaman Nabi Nuh banjir, itu siksaan kepada umatnya yang ingkar kepada agama Allah. Yang kedua, musibah itu berupa teguran peringatan. Ketika umat Islam sudah banyak yang melakukan kemaksiatan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah diteliti, gempa bumi, tsunami, semua di lingkungan orang Islam. Padang, Aceh, Jogja, di lingkungan orang Islam. Tapi itu dianggap sebagai teguran. Ada musibah yang untuk peringatan, itu tadi, atau ujian. Ketika musibah itu menimpa, terkena pada orang yang soleh, orang yang taat. Sebab kalau musibah turun itu rata. Idza nazalal bala ya umus soleh wa toleh. Kalau sudah turun musibah, merata untuk yang soleh juga kena, yang toleh juga kena, yang fasik-fasik. Tapi beda statusnya. Kalau pada orang-orang yang soleh itu ujian. Makanya tadi ujian-ujian kepada orang yang soleh itu menghapus dosa. Bahkan duri yang terkena di kakinya orang soleh itu dianggap merupakan
penebus atau penghapus dosa. Dalam satu hadis disebutkan mayusibul muslimu min nasabin wala wasabin illa kafarallahu khotoyahu. Tidak menimpa orang muslim dari kesedihan dan kesulitan kecuali Allah menghapus dosa-dosanya. Maka beda kalau orang soleh sama orang fasik itu. Sehingga orang yang soleh yang ridho dengan musibah itu tadi dihapus dosa-dosanya. Dalam penjelasan ini tidak dihisab, tidak dipasang mizan, karena sudah langsung menuju surga gitu. Sampai yang selamat dari musibah pun iri. Kalau bisa saya langsung seperti itu banyak pahalanya, tapi nanggung musibahnya berani dia, nggak berani. Walaupun begitu, jangan misalnya azmi musibah aja lah aku kena gitu, jangan ya. Kepingin gempa aja di rumahku katanya. Nggak boleh gitu ya. Itu makalah yang ke-32. Wal maqalatu salisatu wassalasun, berpindah pada makalah yang ke-33. An ba'dil hukamai, dari sebagian orang alim yang bijaksana. Orang-orang alim yang bijaksana. Yastakbilu, menghadapi Ibnu Adama, anak keturunan Nabi Adam yaitu manusia, arba'a nuhayatin, 4 rampasan. Bidhammin nuni, dibaca dhammah nunnya. Bidhammin nuni. Wa ya allati taghlibuhu, yaitu yang mengalahkannya. Yantahibu, merampas. Ay ya'khudhu bil qahri, yaitu mengambil dengan paksa. Malakul mauti, malaikat bagian kematian. Bukan malaikat yang mati gitu ya. Rohahu, akan rohnya orang itu. Yantahibu, dan mengambil, merampas. Yang kedua, al-warasatu, ahli waris. Bifatahatin, dengan bacaan fathah. Jam'u warisin, jamaknya kata waros, waris. Malahu, pada hartanya, ba'da mautihi, sesudah meninggalnya. Yang ketiga, wayantahibu, dan merampas, mengambil paksa. Ad-dudu, cacing tanah. Jismahu, pada jisimnya, badannya. Fil qabri, di kuburan. Yang keempat, wayantahibu, dan merampas. Al-khusoma'u, yaitu musuh-musuh. Bidhammin fa fathin, dibaca dhammah kemudian fathah, huso. Jam'u khosimin, jamak kata khosimin. Wahum, dan mereka itu man lahum al-haqqu, orang yang mempunyai hak, ala man dhalamihim, atas orang yang menganiaya pada mereka. Bi akhdhi amwalihim, dengan mengambil harta mereka, au bihtiyabihim, atau dengan memusnahkan mereka, au bidurrihim,
atau dengan membahayakan mereka, masalan umpamanya, wa bi ghairi zalika, dan dengan selain demikian itu. Amalahu, pada amalannya. In kana lahu aklun sholihun, in kana lahu amalun sholihun, jika ada padanya amalan yang soleh. Wa illa, dan jika tidak, humila alaihi, ditanggungkan atasnya dzunubuhum, dosa-dosa mereka. Gitu. Makalah yang ke-33 ini menerangkan, dijelaskan dari sebagian orang-orang alim yang bijaksana bahwa manusia itu akan menghadapi 4 hal, yaitu dirampas dari manusia itu 4 hal. Ada 4 hal yang akan dirampas dari manusia itu. Yang pertama, rohnya. Rohnya akan diambil paksa oleh malaikat yang ditugaskan bagian roh, yaitu malaikat Israel dan pembantu-pembantunya, sesuai dengan keperluan berapa jumlahnya yang meninggal. Pada saat di mana orang itu sudah waktunya meninggal. Manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, kalau orang Arab ada dengan 2 unsur. Ada jasadnya dan ada rohnya gitu. Ketika orang itu di janin ibundanya masih usia 120 hari, ditiupkan nyawanya oleh malaikat. Kemudian disempurnakan dengan tulangnya dan tubuhnya. Maka ada disebut jasmani dan rohani. Jasad dan roh. Dalam penjelasan yang lain ada namanya sukma. Ada namanya kalau orang Jawa urbaning wasiso. Maka ada 4 kalau orang Jawa itu. Tinjauan ilmu Jawa. Kalau orang Arab 2 aja. Jasadnya, rohnya. Jasmani, rohani. Sukma. Sukma ini bagian daripada nyawa. Urbaning wasiso itu artinya ketentuan Allah yang terikut, yang sudah diikutkan kepada mereka, kepada orang itu. Seperti nasib gitulah. Beda-beda. Nanti nasibnya Azmi sama nasib Hasan, nasibnya Hasan sama nasibnya kakaknya gitu. Beda-beda. Itu sudah ada bawaannya. Si Hasan itu udah tertulis. Ini nasibnya si Hasan mau menjadi presiden misalnya. Presiden lalat misalnya.
Udah ada ketentuannya gitu ya. Pada saatnya rohnya akan diambil oleh malaikat. Gitu ya. Bukan keluar sendiri. Kalau keluar sendiri bisa ditahan. Gak usah keluar kau kan gitu kan. Allah menjelaskan kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah mematikan kalian malaikat maut yang diserai tugas kepada kalian gitu. Jadi misalnya ada musibah tenggelam gitu, Israel itu punya pembantu, bukan sampai kali lah Israel ini nyabuti tak gitu, bukan. Ada pembantunya gitu. Mau tidak mau harus diambil malaikat. Baru diletakkan ke tempatnya. Rohnya orang mukmin itu di atas, rohnya orang kafir itu di bawah, di bumi, di bawah bumi. Tapi tidak boleh membahas dalam-dalam masalah roh, karena wa yas'alunaka 'anir roh qulir rohu min amri rabbi. Mereka menanyakan tentang roh, katakanlah roh itu urusan Tuhan saya. Itu akan dirampas oleh malaikat Israel itu. Kalau sudah kayak begitu, tidak ada nilainya lagi manusia itu. Ilmunya pun hilang. Meninggal ilmunya masih nggak ada. Makanya belajar ya sama orang hidup. Masa belajar sama orang mati. Kayak Ustadz Munib itu setia sama gurunya. Terus gak mau belajar sama saya, dia belajar di kuburan gurunya gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kecuali sama-sama wali, muridnya wali, gurunya juga wali, karena itu sudah lain alam, lain cerita. Karena ceritanya Kiai Khalil Bangkalan itu kepingin ngaji di Pasuruan. Di Pasuruan itu ada ulama ahli nahu. Jalan kaki dia, Madura, Pasuruan itu jauh. Zaman dulu jalan kaki. Begitu sampai sana, gurunya udah meninggal. Akhirnya dia belajar baca-baca Quran aja di kuburannya itu, menurut ceritanya itu sampai 40 hari. Hari yang ke-40 jumpa gurunya itu, entah dalam mimpi atau tidak saya nggak tahu, diijazahkan ilmu nahu, Sarah Ibnu Aqil dan sebagainya. Sehingga Kiai Khalil Bangkalan itu ahli nahu betul. Kalau wali sama wali bisa, karena Kiai Khalil Bangkalan itu wali, gurunya wali. Nah, kalau si Azmi mau mendatangi kawannya yang meninggal itu, mau belajar khot katanya kan. Kawanmu kan jago khot kan, yang meninggal itu. Terus kamu tidur di situ, nggak bisa. Gitu. Yang kedua, pada saatnya harta itu juga diambil oleh ahli warisnya. Sudah meninggal, harta akan diambil oleh ahli warisnya. Itu kalau ada hartanya, gitu. Kalau nggak ada, apa yang mau diambil? Rumah diambil. Memang kayak begitu aturan Allah. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kelompok orang-orang laki-laki punya hak peninggalan orang tuanya. Perempuan pun kayak begitu gitu.
Jadi nggak boleh, ini jangan diambil sama anakku ya, itu nggak boleh. Kalau diwasiatkan itu sama orang ahli selain ahli waris, gitu ya. Itu pun sedikit aja. Gitu. Kalau nengok penjelasan Quran ada huduwan wa asya gitu, sore dan kalau mau tahu cepat ke sana sudah. Ya. Kan di situ dalam Al-Qur'an itu ditunjukkan orang Fir'aun dan bala tentaranya pada neraka. Dibuka pintu neraka itu kena uapnya neraka itu dia. Tulisannya Quran itu huduwan wa asya. Jadi ada sore, ada pagi, ada sore gitu. Tapi beda sorenya. Kalau di sini kan sore ada jual bukaan gitu. Di sana udah nggak ada, duit pun nggak mau orang itu. Kalau kau kan cari duit aja kan. Nggak dapat. Jadi kalau mau persisnya Ustadz kesana lah. Ya. Ini kan ghuduwan wa ashiya gitu. Nomor 3, jasad dalam kubur itu akan diambil, dimakan cacing. Orang nanti dikuburkan. Sebab orang itu harus dikuburkan karena untuk memuliakan orang Islam. Wajib dikuburkan di bumi, di tanah. Tidak boleh ditaruh di atas gunung gitu, terus tulangnya didatangi kayak sebagian orang nggak Islam. Di Indonesia Timur itu ada itu. Di mana itu? Iya. Kau nggak usah kayak gitu, ya. Karena untuk memuliakan walaqad karramna bani Adam dari tanah supaya seandainya nanti bau dan sebagainya itu ditutupi, maka kuburan itu tingginya atau dalamnya kata orang Jawa namanya sak dedek sak pengawi, setinggi orang dan melambai-lambaikan tangan. Itu yang real itu segitu, supaya apa? Tidak bisa dimakan oleh binatang buas dan supaya tidak bau. Artinya dikuburkan ke tanah itu untuk memuliakan manusia itu sendiri. Dan itu banyak riwayat, diantaranya manusia itu diajari sama burung. Burung gagak, bukan burungnya Azmi. Ketika Qabil dan Habil bertengkar sampai terjadi pembunuhan yang pertama kali, nggak tahu caranya mau diapakan ini. Qabil meninggal. Akhirnya Habil dipetunjukkan sama Allah Ta'ala, ada burung gagak yang berkelahi, yang kalah dikuburkan sama yang menang, ditanam. Kemudian itulah niru, diajari sama burung, tapi semua itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembunuhan pertama kali dilakukan oleh Habil gara-gara perempuan. Makanya kalau ada berantem gara-gara perempuan itu ya sudah memang biasa gitu. Ya, berantem apa enggak? Berebut gitu.
ditekong gitu. Lambat kali kau. Berarti kau ngasih kesempatan ditekong itu. Yang sudah merasakan kayak gitu kan siapa? Doni. Sudah berapa penderitaan yang dialami dia. Entah kedua, entah ketiga gitu. Keempat tengok nih. Ikrar dia. Nah, gitu. Si Hasan baru sekali. Itu pun cinta bodat. Cinta monyet gitu. Makanya jangan main api kalau nanti terkena apinya. Kata siapa? Ilham. Kamu tahu artinya jangan main api? Iya, panas apinya gitu. Ilham kawannya si Azmi. Jadi dikuburkan manusia biasa dimakan sama cacing. Tapi para nabi, para wali, para ulama, para orang-orang yang membawa Al-Quran, menjaga Al-Quran, dan orang yang azan karena Allah bukan karena bayaran, itu tidak bisa dimakan oleh bumi. Makanya sebagian wali-wali itu ditunjukkan oleh Allah bahwa jasadnya masih utuh. Yang viral jasadnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. 1 tahun digali, rupanya masih utuh, nggak jadi dibalik. 2 tahun digali lagi, masih utuh. 5 tahun kemudian digali lagi, masih utuh dan tambah wangi baunya. Itu menunjukkan, Allah menunjukkan kepada orang-orang Saudi dan sekitarnya, Sayyid Muhammad ini ulama dan wali. Kalau di kuburan ini udah nggak ada, kalau udah tinggal tulangnya lah. Kuburan depan Unipa itu. Walaupun yang dimakan itu yang tersisa namanya ajbuz zanab. Ajbuz zanab itu tulang ekor. Tulang ekor itu tidak bisa dimakan, tetap. Disitulah nanti dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disusun kembali dengan dasarnya ajbuz zanab itu tadi. Misalnya si Zaid, walaupun sudah semuanya habis karena sudah 500 tahun, tulang ekornya itu tetap. Dari situ nanti yub'atsu, dibangkitkan dari kubur. Makanya bentuknya nanti seperti itu aslinya, tetapi beda-beda sedikit lah. Kalau masuk surga baru tambah ganteng, tapi ciri-cirinya masih ada. Misalnya si Azmi masuk surga gitu, nanti hidungnya tambah mancung, terus matanya nggak sipit gitu, alisnya tambah gitu, badannya nggak kurus sekali kayak orang cacingan gitu, tegap gitu ya. Masuk ahli surga cacingan kan gitu. Karena di sana orang itu tidak ada yang jelek, tidak ada yang tua gitu. Begitu penjelasan hadis-hadis Nabi gitu. Jadi kuluman alaiha fanin itu ada pengecualian. Karena itu menunjukkan umum. Kalau ilmu usulul fikih, ma min amin illa wa khussa, tidak ada yang umum kecuali sah ditahsis gitu. Jasadnya para nabi itu tetap gitu ya.
orang yang azan tidak mau dibayar sampai 40 tahun misalnya, itu termasuk. Nah, sekarang muadzin kan cari di mana yang lebih banyak honornya kan gitu. Karena dia ahli azan gitu. Tahu saya dari kawan saya dulu ada namanya Bambang Laksono. Muadzin di Masjid Agung. Dia tahu yang bayarannya banyak di sini gitu. Si Bambang ini agak latah. Pas azan gitu, hayya ala sholat gitu, lewat anjing katanya kan gitu. Akhirnya rame orang. Azan kok nyebut anjing katanya kan. Kemudian yang keempat, pahala amal soleh akan diambil oleh Allah Ta'ala, diberikan pada orang yang dizolimi. Nanti di hari kiamat, pengadilan yang sesungguhnya. Makanya dijelaskan dalam hadis Nabi, apakah kamu tahu orang yang bangkrut? Nabi mengatakan. Sahabat menjawab, al-muflisu min ummati man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut itu sudah habis hartanya, katanya. Terus Nabi menjelaskan, al-muflisu fina gitu. Man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad satama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi fa in faniyat fa yu'ta fa yuhmalu, ditanggung dosanya itu tadi, summa khudzifa finnar gitu. Di hari kiamat nanti orang datang dengan membawa pahalanya, pahala puasa haji. Tapi kemudian ada yang zolim, yang dizolimi banyak, maka pahala sholatnya diambil, dikasihkan sampai habis, masih ada yang dizolimi lagi, pahala puasanya diambil, pahala hajinya diambil, sampai bangkrut, muflis, nggak punya pahala lagi. Tapi yang dizolimi masih banyak, udah habis pahalanya. Dosanya orang yang dizolimi itu diberikan kepada mereka. Makanya hakul adami itu susah. Makanya dibuat acara halal bihalal supaya saling memaafkan dan mengakui apabila ada kesalahan, mengembalikan yang dizolimi. Oh berat lah, makanya hancur. Korupsi dia gayanya mau makan uang haram, katanya nggak babi katanya. Makan babi nggak mau, makan uang korupsi istiqomah dia. Tekun dia, padahal ya sama-sama haramnya gitu, ya sama aja haramnya gitu. Berat tambah itu, karena menyangkut banyak orang yang dizolimi gitu. Termasuk bukan hanya korupsi, bos itu apa bos? Hah? Oh ya, bantuan operasional sekolah dirubah bantuan orang sendiri gitu ya. Diambil dia sama kepala sekolahnya.
si apa dulu sering ikut si Doni. Sekarang udah taubat dia. Dia ikut ngakal-ngakali gitu zaman dulu. Sekarang entah taubat entah tambah parah. Jadi maksudnya ya, kalau seandainya lah orang yang mengkorupsi dia bertaubat, kira-kira itu kan terkait yang Pak Kiai tadi penjelasan masalah Al-Quran. Kira-kira harus komprehensif saja dia. Berat dia, harus dikembalikan harta yang diambil itu. Kembalinya sama siapa? Sama negara. Tapi sudah banyak yang dimakan. Siapa yang mau buat konferensi pers? Tambah dihukum lagi lebih berat. Makanya kalau ada yang kayak gitu nasihati aja, udahlah Pak. Yang masih ada itu sedekahkan aja. Paling tidak mengurangi gitu. Walaupun nggak ada pahalanya. Tapi kan meringankan orang yang susah. Pahalanya ya nggak dapat karena seperti mandi atau mencuci di air parit. Nggak bisa, mana bersih gitu kan. Azmi mencuci di mana? Di rumahnya airnya kuning kan. Makanya bawa aja ke Medan, kasih sama si siapa ceweknya si Azmi, Nisa. Airnya kuning, payah kayak gitu. Kalau baju putih jadi kuning. Orang hitam pun jadi kuning. Iya dia beda. Ada orang yang dulu nyewa rumah airnya air ledeng putih, dia pindah ke rumah sewa yang airnya kuning, nggak jelas. Saya tandai itu kayak gitu itu. Saya senyum-senyum aja, nggak saya lawan. Itu kehidupan ya. Dah, Ustaz Munib mau korupsi enggak? Berat. Enggak punya pahala pun apa yang mau diambil? Dilimpahkan dosanya orang yang dizalimi itu. Nah, itu dia. Kemudian lanjut makalah yang ke-35. 4. Nah, itu dia. Oh iya. Al-maqalatur rabi'atu wa salasun. 34, makalah yang ke-34. An ba'dil hukamai, dari sebagian orang-orang alim yang bijaksana. Man istaghala bisyahwati, siapa yang menyibukkan diri dengan syahwat, keinginan-keinginan menyenangkan yang melanggar agama. Wala budda lahu minan nisa'i, maka pasti punya perempuan gitu ya. Ai min tauna ulin nisa'i, yaitu dari mendapatkan perempuan-perempuan. Wa man istaghala bi jam'il mali, dan siapa yang sibuk dengan mengumpulkan harta, fala budda lahu minal harami, maka pasti dia campur dengan yang haram. Ai minal wuqu'i, yaitu dari terjatuh fil harami, dalam keharaman. Wa man istaghala bimanafi'il muslimina, siapa yang sibuk dengan kemanfaatan orang Islam, fala budda lahu minal mudarati, maka harus baginya melas-melas, lemah lembut hatinya.
min mulatofatihim, yaitu dari kelembutan mereka, bil qauli dalam perkataan, wal fi'li dan perbuatan. Wa man istaghala bil ibadati, siapa yang sibuk dengan ibadah, wala budda lahu minal ilmi, maka harus punya ilmu. Izla tasihul ibadatu, karena tidak sah ibadah itu illa bil ilmi, kecuali dengan mengetahui ilmu, bikaifiyatiha, dengan cara-caranya. Makalah yang ke-34 menjelaskan 4 hal bahwa orang yang kesibukannya dikalahkan dengan syahwat, pasti dia mempunyai perempuan-perempuan, entah halal ataupun haram gitu. Sebab syahwat itu intinya 3, kepada harta, kepada tahta, jabatan, dan kepada wanita. Kalau sudah ada jabatan, kemudian ada harta, ya wanita itu cocokannya gitu. Makanya nggak usah ditanya, biasanya kayak begitu. Ada dulu cerita orang mengaku Habib dari Yaman datang ke MUI Medan. Dia bilang dari Yaman. Bahasa Arab dia pidato. Kawan saya itu almarhum Ustadz Nizar Sarif. Udah tua dia sekitar 10 atau lebih lah dari saya. Pada saat itu dia nyambut pakai bahasa Arab. Yang tamatan dari Arab, turun dia dari lantai 2 ke lantai bawah. Tinggal saya yang tamatan dari Patumbaknya. Ditunjuk-tunjuk saya untuk mewakili Ketua MUI Medan. Pakai bahasa Arab. Karena darurat saya bisa-bisakan bahasa Arab situ. Menerangkan pidato saya, menerangkan tentang sebenarnya MUI itu apa gitu. Udah selesai, jumpa sama yang dari apa itu naik. Kenapa kamu enggak? Tadi dokter dari Maroko kok enggak mau katanya. Ustadz Muhyiddin itu guruku, enggak bisa mengalahkan guru katanya kan. Loh, iya saya pun heran. Pak Kiai itu kok bisa bahasa Arab pidato katanya kan. Itu memang guru bahasa Arab katanya. Aku walaupun dari Maroko jauh dari dia katanya. Itu guruku katanya kan. Ini Ustadz Nizar ini yang aneh. Cerita sama Habib yang pidato itu bahasa Indonesia. Ustadz tinggalnya di mana katanya. Jakarta katanya. Loh, Ustadz ini bisanya bahasa Indonesia, ngapain bahasa Arab kan gitu. Pertanyaan lagi ini yang tendensius pertanyaannya. Ustadz di Jakarta ada istrinya? Ada katanya. Aslinya Yaman? Iya. Di Yaman ada istrinya? Ada gitu kan. Saya gini kan, udah nggak usah dilanjutkan itu. Karena dia ketua, saya sekretaris. Terus siap gitu, ditipu Ustadz katanya. Kenapa ditipu? Bisanya bahasa Indonesia gitu. Capek Ustadz bahasa Arab katanya. Dia punya ilmu kebiasaan. Ini kalau di Tanjung Balai bukan dipanggil Habib atau Syekh. Ini dipanggil Wan ini katanya. Orang-orang Arab yang di Tanjung Balai itu jualikan panggilannya Wan gitu. Kamu aslinya orang mana? Medan, bukan Tanjung Balai. Enggak ada kaitannya famili sama Ardiansah yang sekretaris MUI Sumut.
Enggak, agak mirip waktu kecilnya kayak kamu. Dulu sekolah di pesantren Darul Hikmah dia. Jadi pulang itu diketawa-ketawai aja, ditipu Ustaz sama orang Arab tuh katanya. Banyak istrinya itu katanya. Itu aja yang disorong-sorongkan sama saya. Itulah barangkali saya mengingat data ini tadi. Wala budda minan nisa itu tadi. Maka ini banyak istrinya gitu. Orang itu kalau banyak istrinya menurut kebiasaan cepat mati gitu ya. Iya, nggak pala tua kali. Kadang nggak sampai tua udah mati. Penelitian itu ya. Itu guru saya bilang, ditanya saya, kamu kenal Haji Hanif? Katanya. Kenal Pak Kiai, saya bilang. Istrinya berapa? Katanya. 3. Katanya. Bahwa betul berarti kamu tahu katanya kan. Iya ya, tapi kok belum meninggal dia katanya. Kenapa Pak Kiai? Kalau istrinya 3 itu biasanya nggak tahan hidup lama katanya kan. Nggak lama meninggal dia. Ini Ustaz Munib, di kampung Ustaz kayak gitu. Sebagian. Tapi ada juga yang 3 istrinya itu lama meninggal. Iya. Mungkin ada kesaktiannya itu Ustaz. Kalau para wali-wali itu istrinya 4, banyak duitnya semua, tapi dia jarang dikumpuli. Dia pokoknya kepingin jadi istrinya wali, ya udah. Tapi aku nggak janji bisa ngumpuli kamu. Jangan nuntut. Itu nggak tahan-tahan lama, karena pun dia nggak kecapean, dia nggak ngumpuli. Dia banyak zikir, banyak ibadah. Kalau menurut riwayat, kalau nggak salah, Tuan Guru Arsyad Banjari itu istrinya 4 dan deket-deketan rumahnya, tapi jarang dikumpuli lah, karena sama-sama banyak tarikat berzikir gitu. Beda ilmunya Azmi, misalnya kayak gitu, udah nggak pulang-pulang dia. Tapi potongan kayak Azmi enggak, itu harus tegaan orangnya. Kayak Ustadz Munib ini, 1 aja udah mau jadi wali Ustadz. Wali jurusan dimarah-marah istri ya. Yang kedua, orang yang menyibukkan dengan harta, mencari harta terus, pasti banyak campur yang haram. Karena sulit untuk tidak bercampur dengan yang haram. Sebab hubbud dunya itu ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu induk segala perbuatan dosa. Apalagi orang-orang yang kayak model Cina gitu, nggak tahu halal, nggak tahu haram gitu. Sedangkan yang Islam saja banyak yang haram. Yang tadi saya sebutkan itu termasuk mafia tanah juga, itu yang banyak tanahnya, itu yang namanya agak mirip Ustaz. Itu juga jago, hartanya banyak. Yang ketiga, siapa yang sibuk dengan minta bantuan orang lain harus pandai melas-melas gitu. Itu maksudnya. Melas-melas dalam perkataan, lemah lembut, ucapannya dan gayanya gitu. Datang gitu udah gak bisa senyum, mukanya muka melas gitu. Terus cerita, minta sumbangan, minta bantuan gitu. Minal mudarati harus melas-melas. Segala sesuatu itu ada cara, dan cara minta sumbangan itu harus melas-melas.
Misalnya kayak Azmi gitu datang minta sumbangan, nengok mukanya aja sudah sedih, udah kasih dia misalnya. Kalau mukanya yang menyenangkan gitu, orang kayak gini kok minta sumbangan kan gitu. Caranya melas-melas itu ya menunjukkan kesusahannya, izharul hazani wal kadhibi, dan kebohongan digunakan, dan kemudian memuji-muji sama orang yang diminta itu. Saya doakan Bapak terus kaya sampai 7 turunan misalnya kan. Loh, dipuji-puji, memang daerah sini yang sudah dikasih anugerah sama Allah Ta'ala itu Bapak dengan banyaknya harta gitu kan. Itulah dia. Kalau kayak gitu belajar sama saya ajari. Tapi dosa lah kayak gitu. Nipunya itu gitu. Ini yang 4 ini yang penting. Siapa yang menyibukkan diri dengan ibadah harus punya ilmu. Sebab ibadah tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah penting. Makanya Imam Ibnu Ruslan mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la yuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak. Masalah puasa ini, banyak orang yang puasa tidak paham tentang syaratnya, rukunnya, batalnya, itu banyak. Masalah sholat yang misalnya wuduknya, syarat-syaratnya tidak tahu, tidak sah sholatnya. Masalah niat saja, orang awam bermasalah itu, yang harus istihdzar, ta'yin, al-fardiyah. Harus ada sengaja saya sholat duhur, fardu duhur gitu, di hati. Dari mulai takbir, bunyinya hamzah Allah sampai bar. Orang awam umumnya ya nggak tahu. Iya, tahu orang Tanjung Merawa kayak gitu. Kalau menurut fikih ya nggak diterima. Maka harus berilmu. Pentingnya ilmu itu supaya ibadahnya diterima. Makanya menurut Imam Ghazali puasa nggak tahu syarat-syaratnya, nggak tahu yang membatalkannya, nggak tahu caranya, tidak sah puasanya, tapi dia harus imsak. Nanti sebelum puasa lagi harus belajar betul-betul. Itu dalam kitab Ihya disebutkan. Ini masalah yang banyak. Sekelas ustadz yang hebat tenar itu nggak tahu fikih. Siapa yang Ustadz Wahabi misalnya, almarhum Yazid Jawas gitu. Masa masalah puasa itu onani tidak membatalkan puasa gitu. Tapi dosa gitu. Cocoklah mazhabnya si Azmi itu. Ya. Terus siapa lagi yang sekarang masih hidup tuh, yang dari Indonesia Timur itu, siapa sih? Yang bilang najis itu, yang kena najis bisa membatalkan wudhu, yang brewok ini, siapa namanya? Hah? Itu gimana? Berarti nggak tahu fikih. Kalau nggak tahu fikih, nggak sah sholatnya.
wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la yuqbalu. Itu dari kecil saya hafal-hafal. Kullu man, setiap orang bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, mengamalkan, a'maluhu, amalannya, mardudatun, tertolak, la yuqbalu, tidak diterima. Makanya ngaji itu segala-galanya untuk menyempurnakan dan mengesahkan ibadah. Ngaji itu wajib karena untuk mengesahkan ibadah, untuk menyempurnakan ibadah. Menyempurnakan itu artinya masalah adab-adabnya ibadah. Nah, itu aja dulu yang penting tadi, yang nomor 4 ini itu bisa dikembangkan ya, karena teorinya masih banyak orang yang beribadah tidak berilmu gitu. Tapi ngaji nggak mau, ini masalah gitu. Kadang-kadang disuruh wudhu, katanya aku sudah nggak perlu wudhu lagi karena aku sudah dekat sama Allah. Itu gimana gitu? Orang tarekat yang nggak berilmu, waktunya sholat dipersilahkan untuk wudhu dulu, itu Pak tempat wudhunya enggak, aku sudah nggak wudhu lagi karena aku sudah suci, sudah dekat sama Allah, katanya. Itu walaupun dia bisa terbang nggak pakai alat terbang, nggak sah sholatnya, nggak sah ibadahnya. Apalagi dia nggak bisa terbang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.